Season 2. Om Presdir terpikat gadis miskin. Bab 01. Singkat cerita kita gaspol. 7 tahun kemudian. Kehidupan babak baru telah dimulai, melupakan segala kenangan yang menyakitkan walaupun berbekas. Dengan mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Selama itu, ia harus hidup seperti dulu dalam tengah-tengah masyarakat berjenis kelamin wanita, yang tidak bisa ia dekati ataupun disentuh oleh jenis kelamin wanita akibat penyakit aneh yang dideritanya kambuh kembali. Jika hal itu terjadi ia akan merasakan kesakitan. Maka dari itu, Arya setia menunggu Dini kembali padanya tanpa mencari pengganti wanita lain selain Dini dalam hatinya. 3 tahun pertama hidupnya penuh dengan keterpurukan. Setiap hari yang dilakukannya hanyalah mabuk-mabukan, menangis, dan menyiksa diri. Beberapa kali dia mencoba mengakhiri hidupnya, namun selalu saja gagal karena mengingat si kecil. Keluarganya begitu prihatin dengan kondisinya sehingga memutuskan untuk membawanya ke psikiater. Perlu waktu 1 tahun untuk membuatnya kembali menjadi manusia. Meskipun belum bisa menjadi manusia normal seutuhnya. Selama setahun ini banyak hal yang sudah terjadi. Dia berusaha kembali menata kehidupannya lagi. Dia mulai membangun perusahaannya kembali yang sempat terpuruk karena ditinggalkan sang istri. Tapi hidup tetap harus berjalan biarpun tanpa Dini. Arya sekarang kembali menduduki posisi CEO-nya dan tengah mengembangkan proyek minuman teh aromatik khusus untuk wanita yang dia namai Dinti. Sedangkan, Luna yang pintar mendesain, mendapatkan perintah dari Arya bertugas menggambar logo label minuman itu. Dia membuat gambar animasi berupa Dini yang merupakan seorang driver makanan saat awal bertemu dan Luna menambahkan gambar Arya juga, dan tidak lupa menambahkan hewan kelinci dalam logo tersebut hewan kesukaan Dini. Begitu dipasarkan, minuman itu benar-benar laris manis di serbu para wanita, dan iklannya pun muncul di mana-mana. 1 tahun berlalu, setelah ia bangkit dari keterpurukan. Ia melewati harinya dengan bersemangat kembali dengan anaknya yang telah tumbuh besar. Flashback 2 tahun berlalu. Hari itu, Arya mengadakan konferensi pers untuk minuman Dintinya. Seorang reporter bertanya apa arti dari nama Dinti ini dengan logo seorang karakter wanita pengantar makanan. Ia menjelaskan bahwa Din artinya istri, maksudnya adalah nama dari istrinya, dan Ti itu sendiri adalah teh, yang maksud bila digabungkan adalah istri membuatkan teh untuk suaminya. Sama seperti dulu Dini yang sering membuatkan teh untuk Arya. Tapi kemudian pertanyaan mereka mulai berubah menjurus ke masalah cintanya Arya. Belakangan ini Arya tidak pernah memiliki hubungan cinta padahal semua orang tahu jika Arya dan Dini maupun Valeri telah berpisah. Apa itu artinya dia single sekarang? Padahal sudah saatnya Arya membuka hati yang baru pada wanita lain, namun ia enggan didekati wanita. Wanita terakhirnya Arya adalah seorang gadis kurir makanan dan office girl yakni Dini. Lalu bagaimana hubungan mereka sekarang kandas setelah menikah? Itulah kata media berita yang tidak mengetahui informasi yang masih belum terkupas tuntas selama 7 tahun, karena Arya membungkam orang yang mengetahui kandasnya ia dengan menyumpal mulut mereka dengan uang. Berusaha menguasai emosinya, Arya hanya menjawab bahwa hubungan mereka baik-baik saja sekarang. Tapi para reporter itu masih belum puas dan belum ingin berhenti menggali masalah ini. Ada rumor yang mengatakan jika Tuan Arya ditinggalkan pergi oleh istri karena melakukan tindak kekerasan. Apa itu benar? Jika mereka tidak bercerai, lalu kenapa mereka tidak pernah terlihat bersama sekarang? Apa mereka sudah bercerai secara diam-diam? Padahal Nona Dini tidak mungkin bertahan dengan Anda setelah rumor Nona Valeri terbongkar. Di mana istri Anda sekarang? Ucap reporter. Mereka hanya membahas Dini, dengan melupakan istri Arya yang lain dulu yakni Valeri. Karena mereka sudah tahu rumor Valeri yang dicap sebagai wanita ular. Dan saat Arya tidak mampu menjawab,
Seorang reporter wanita tiba-tiba menyela semua orang dan dengan bijak meminta para rekannya itu untuk menanyai Arya tentang masalah produknya saja. Tapi Arya tiba-tiba mengakui jika dugaan mereka benar. Aku ditinggalkan pergi dan itu terjadi 5 tahun lalu. Sekarang, aku masih belum bisa melupakannya. Ucap Arya yang awalnya menyembunyikan. Terang saja pengakuannya membuat para reporter itu makin menggila dan membombardirnya dengan lebih banyak pertanyaan. Tapi Arya mengabaikan semua pertanyaan mereka dan berpaling ke reporter wanita yang tadi. "Apa kau memiliki pertanyaan untukku?" tanya Arya. Tuan Arya, apakah Anda menggunakan minuman ini untuk mendapatkan istri Anda kembali jika ternyata ia pergi?" tanyanya. "Betul. Kau sudah menanyaiku, boleh aku menanyaimu?" ujar Arya. Silakan Tuan," jawab reporter wanita itu gugup. "Siapa namamu?" tanya Arya. "Nama saya Andini," jawabnya terbata. "Andini, nama yang bagus. Inginkah kau jadi teman kencanku?" goda Arya. Wah, apa karena dia memiliki nama yang mirip dengan istrinya, dia ingin menikahi wanita dengan nama yang sama? Sontak saja para reporter itu langsung heboh bukan main memotret teman rekannya Andini. Dan tak ayal itu langsung menjadi berita besar di media dengan judul berita, "Si Dingin menunjukkan belangnya lagi dan menggoda seorang reporter." Asisten Damar cemas dan menawarkan diri untuk meluruskan berita itu, tapi Arya menolak. Apakah dengan menggoda seorang wanita Dini sudah datang? Dan seketika itu pula langit yang cerah, mendadak bergemuruh hebat. Ucap Arya. Arya santai saja, mungkin ada seseorang di atas sana yang sedang mengutuknya. Apa kau tahu tentang efek kupu-kupu? Kupu-kupu dari Amazon yang mampu membuat tornado besar di Texas hanya dengan sedikit mengepakkan sayapnya. Kata Arya mengungkapkan perumpamaan. Jika ada seseorang di atas sana mengutukku, mungkin bukan hanya akan terjadi hujan biasa, melainkan hujan es atau hujan pisau. Namun, buktinya tetap saja Dini tidak datang, bukan? Ucap Arya. Asisten Damar jadi khawatir. Bagaimana jika ku batalkan saja konferensi pers ini untuk tidak lagi berlanjut? Tawar Damar. Tidak perlu, aku suka dengan suasana ini. Biarkan Dini marah, dan dengan sendirinya dia akan datang menemuiku. Sudah 5 tahun dia pergi, namun tak menunjukkan batang hidungnya juga. Ucap Arya. Penyakit alergi yang diderita Arya dan sempat sembuh itu, kini kembali beraksi pada tubuhnya ketika berhadapan langsung dengan seorang wanita. Bahkan gejalanya lebih parah dari yang sebelumnya. Maka dari itu tidak mungkin bagi Arya untuk menikahi wanita lain, karena sepertinya Dini tetap gadis takdir untuknya. Flashback off. 2 tahun masa sekarang. Ganjil sudah menjadi 7 tahun Arya hidup tanpa Dini yang tidak ditemukan selama itu sekuat apapun ia mencari di usianya yang sudah berkepala 3 dan menginjak 36 tahun. Di usianya saat ini, Arya masih terlihat maskulin seperti usia muda yang menolak untuk tua. Banyak yang masih tak menyangka jika Arya sudah menginjak kepala 3. Semakin gagah, tinggi, tampan rupawan, dan jangan lupa kutub utara dan selatan yang menyatu, tetap seperti Antartika yang masih melekat semakin parah dalam dirinya. Sifat dinginnya itu bahkan turun pada anaknya kini yakni Arsen. Sifat mereka sudah cocok mirip 11-12 seperti kutub selatan dan utara dengan Arya yang sudah memiliki teman sejati. Seorang anak kecil berusia 7 tahun sedang melenggang masuk dari arah luar setelah selesai pulang sekolah dengan ekspresi datar dan menghampiri Bu Amira dan Arya di sofa. "Ayah, besok sekolah akan mengadakan acara. Orang tua dari semua siswa diminta untuk datang menyaksikan sekaligus pengumuman dan pemberian penghargaan bagi siswa pintar. Aku harap ayah tidak perlu datang karena aku malu jika harus membawa orang tua ke sekolah."
Ucap Arsen sambil memasukkan kedua tangan pada saku celananya dan ekspresi datar. Anak Arya yang sudah berusia 7 tahun, namun bicara dan pola pikirnya sudah seperti orang dewasa. Kenapa begitu Arsen? Jika Bu Guru meminta orang tua untuk datang, kenapa kau menolaknya? Kau tidak perlu malu karena anak-anak lain pun akan membawa orang tua mereka. Tanya Bu Amira sebagai neneknya, penampilannya pun kini sangat berbeda dari yang dulu, mungkin karena dia sudah menjadi seorang nenek dan berumur. Aku sudah besar. Aku bukan anak kecil seperti mereka yang masih manja dengan orang tuanya. Orang dewasa tidaklah pernah mengandalkan orang tua mereka lagi. Aku pun sangat heran kenapa orang tua selalu memperlakukan anak mereka seperti seorang anak-anak. Cetusnya, karena mereka masih anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan. Dan usiamu pun masih kecil, Arsen. 7 tahun terbilang anak-anak. Ujar Bu Amira. Ayah, hanya kau yang paling mengerti dalam masalah ini. Aku sudah lelah berbicara pada mereka yang tidak mengerti cara pola berpikir orang dewasa. Ujar Arsen. Baguslah. Tidak ada gunanya juga bagiku menghadiri acara itu, kau sudah besar bukan? Aku percayakan tugas ini padamu. Jawab Arya yang sama saja. Melihat interaksi antara anak dan ayah ini, sama saja. Hanya membuat mereka pusing dengan kedua makhluk beruang kutub di mansionnya yang kebal akan dingin. Baiklah, cucuku ini sudah besar. Maafkan kami para orang tua yang susah mengerti pemikiran orang dewasa seperti kalian. Ucap Bu Amira gemas terhadap Arsen cucunya, sampai ia mencium pipi Arsen. Nenek, aku harap kau tidak menciumiku seperti tadi. Aku bukan anak kecil yang menyukai ciuman dari neneknya. Kata Arsen. Bu Amira hanya menggelengkan kepala tak habis pikir. Sifatnya persis sekali seperti saat Arya kecil, wajahnya pun mirip. Semenjak itu, Arya dan anaknya tinggal di mansion bersama Bu Amira. Dia meninggalkan rumahnya sendiri yang tidak berpenghuni, membawa Bu Sani dan para pelayan lain bekerja di mansion ibunya. Bab 02. Keesokan harinya. Di tempat sekolah Arsen menimba ilmu yang sedang diadakan acara. Para siswa yang datang bersama orang tua mereka yang menyempatkan diri, satu persatu masuk ke dalam auditorium tepat dilangsungkannya acara. Arsen, kau tidak datang bersama dengan ayahmu. Hampiri teman Arsen yang berlari menghampiri. Bernama Gino. Tidak, aku bahkan melarang ayah datang. Jawab Arsen dingin, setelah berhenti dan menoleh. Yah, jika tahu seperti ini aku melarang bibiku untuk menggantikan ayah dan ibu yang pergi. Ucap anak kecil itu kecewa. Untuk apa bibimu yang menggantikan mereka apa ayah dan ibumu harus pergi ke luar kota? Mereka ada di rumah. Tapi bibi memaksa untuk datang ke sini menggantikan mereka hanya untuk melihat ayahmu. Ujar Gino. Ayahku. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya Arsen. Ini adalah masalah orang dewasa. Kita anak kecil tidak perlu ikut campur. Kau tahu jika orang dewasa selalu bermain cinta-cintaan, bukan? Bibiku menyukai ayahmu. Bisik Gino merangkul Arsen. Arsen pun melihat bibi Gino yang berjalan ke arah mereka. Ia menelisik dari atas sampai bawah karena penampilannya terlalu berlebihan, menor, dan soksi. Itu bibimu? Tanya Arsen berbisik. Iya, dia cocokkan dengan ayahmu. Ucap Gino, apa yang dia pakai di wajahnya? Bibiku memakai make up. Wanita selalu berdandan cantik di hadapan pria yang dia sukai. Katanya, tebal sekali. Gumam Arsen melihat bibi Gino dengan merasa tidak suka. Gino, kenapa kau pergi meninggalkan bibi? Rupanya ada Arsen, berbicara tentang ayahmu, di mana ayahmu? Langsung tanya bibi itu dengan mengibaskan rambutnya tebar pesona. Bibi,
Ayah Arsen tidak datang. Kata Gino keponakannya seketika bibi Gino langsung masam. Sayang sekali ayahmu tidak datang hari ini ya. Padahal kita bisa saling berbincang. Bicara lembut bibi Gino sangat kecewa. Lah sudah bersiap dari pukul 3 subuh, mandi dengan kembang 7 rupa, membeli baju baru, wajah yang dirias dari pukul 4 subuh, niat hati ingin tebar pesona di depan Arya yang dikira akan datang menghadiri acara, dia malah tidak datang. Sudah diterbangkan tinggi, ia dijatuhkan ke bawah begitu saja. Maaf bibi, untung saja ayahku tidak datang. Jika ayah datang, ayahku sendiri tidak suka jika terlalu dekat dengan wanita. Apalagi wanita bermakeup up menor sepertimu. Hardik Arsen dalam hati. Baiklah, baiklah, masih ada waktu lain agar kita bisa bertemu nanti. Ucapnya ramah. Bibi, Arsen, ayo kita masuk. Acaranya akan dimulai sebentar lagi. Ajak Gino pada bibinya dan juga Arsen di auditorium sekolah. Kini, usia Arsen menginjak 7 tahun, ia bersekolah dengan pendidikan yang terjamin, fasilitas yang mewah, dan pastinya kualitas kalangan internasional, dan sekarang ia duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Baik, selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada selaku orang tua wali murid sekolah Victoria Primary High School. Seperti yang kami sampaikan melalui surat undangan kemarin, bahwa hari ini adalah acara tahunan yang selalu diselenggarakan guna menumbuh kembangkan bakat seorang anak dengan serangkaian acara yang penuh motivasi dan inspirasi. Tidak lupa saat penghujung acara nanti, pihak sekolah akan memberikan penghargaan bagi siswa yang teladan, berbakat, dan cerdas semasa mengikuti pembelajaran di kelas. Baiklah, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera melangsungkan acara ini dengan dibuka oleh tampilan pertama dari kelas 3 antariksa. Waktu dan tempat kami persilakan, dan selamat menyaksikan. Ucap MC. Beberapa anak yang sudah memakai properti seperti pakaian, riasan, berjalan menaiki panggung dan segera menampilkan tarian yang mereka bawakan. Mereka akan menari tarian daerah untuk menjunjung tinggi kebudayaan. 3 jam kemudian, dengan serangkaian acara yang sudah dilakukan dari pembukaan, hingga kini sampai pada titik penghujung acara dengan ditutup oleh pemberian penghargaan pada siswa mereka yang cerdas. Pemanggilan nama siswa yang berhak mendapatkan piala pun satu persatu disebutkan dan menaiki atas panggung. Hingga pada akhirnya Arsen yang berada di posisi pertama mendapatkan penghargaan dari kategori siswa tercerdas itu. Semua orang yang hadir bersorak dan bertepuk tangan ramai mengagumi seorang anak kecil yang tidak biasa. Selamat ya Arsen, kau memang pantas mendapatkan piala juara ini. Kau sangat cerdas di usiamu. Ibu dan ayahmu pasti bangga memiliki anak sepertimu. Kebetulan apakah ayah dan ibumu tidak datang? Puji bu guru kelas Arsen yang tidak tahu menahu lika-liku kehidupan keluarga Pratama yang membuat Arsen menjadi korban ditinggalkannya oleh sosok seorang ibu. Ibu. Aku tidak tahu bagaimana seorang ibu. Sejak aku kecil, aku tidak pernah bertemu dengan ibu, atau ibu yang menemuiku. Gumam Arsen. Arsen, kau baik-baik saja. Tidak masalah jika ayah dan ibumu tidak bisa datang. Kau bisa memberikan piala ini pada mereka nanti di rumah. Ucap bu guru yang melihat Arsen seolah melamun. Tidak, bu guru. Aku baik-baik saja, terima kasih atas piala ini, akan kutunjukkan pada mereka setelah pulang nanti. Ucap Arsen. Baiklah, semoga mereka senang ya. Tapi itu pasti, mereka akan memelukmu dengan bangga nanti. Ucap bu guru. Setelah selesai memberikan penghargaan dan ucapan selamat, bu guru meninggalkan Arsen yang masih berdiri melihat ke arah keluarga yang lengkap, terdapat ayah, ibu, dan anak. Arsen melihat temannya yang ditemani oleh seorang ibu dan ayahnya yang menciumi ia atas keberhasilan menjadi juara 3 besar di kelasnya. Arsen melihat sedih keharmonisan keluarga itu,
Matanya terlihat berkaca-kaca, menginginkan sosok seorang ibu di sampingnya seperti temannya itu. Andai aku memiliki seorang ibu, mungkinkah ibu akan bangga melihatku mendapatkan piala juara pertama ini? Lirih Arsene. Bagaimana ibuku? Kenapa ayah tidak pernah membicarakannya padaku? Begitupun dengan nenek. Getirnya. Arya dan Bu Amira sekaligus keluarga tidak pernah membahas atau membicarakan Dini pada anaknya Arsene. Sehingga ia tumbuh besar, sampai saat ini belum tahu bagaimana sosok seorang ibu, wajahnya, ataupun keberadaan, dan alasan tidak ada ibu di dekatnya. Jika aku memiliki seorang ibu sejak kecil, saat aku sekolah dan mendapatkan beberapa penghargaan, ibu pasti orang yang sangat bangga melihatku. Seperti Devan yang mendapatkan ciuman kasih sayang di pipi dari ibu dan ayahnya. Tidak seperti ayahku, ia selalu sibuk bekerja di perusahaan. Ucap Arsene iri melihat teman kelasnya yakni Devan. Ibu, apakah ibu juga sangat ingin bertemu denganku? Maka temuilah aku, Bu. Aku akan senang juga karena ingin melihat wajah dan bertemu denganmu, Bu. Gumam Arsene yang tidak sadar menitikkan air mata. Arsene, kasihan sekali kau bersedih karena tidak memiliki seorang ibu, ya? Hahaha. Ibuku mengatakan jika ibumu seorang penjahat, dia sedang ditahan dalam penjara. Hampiri Devan yang tidak berakhlak. Hush. Devan, apa yang kau katakan? Ibu sudah menegaskan agar kau tidak mengatakan itu langsung di hadapan Arsene. Apa kau tidak tahu bagaimana pengaruh ayahnya di negara ini? Ucap ibunya Devan yang jadi ketakutan. Mendengar pernyataan Devan, membuat Arsene berpikir banyak. Apakah benar ibunya seorang yang jahat bahkan sedang dipenjara? Maka dari itu, ia tidak pernah melihat ibunya dari sejak kecil.